atau UKBM ya. Upaya kesehatan bersumber daya masyarakat atau biasa disingkat dengan UKBM. Jadi nanti apa saja upaya kesehatan yang memang sumber dayanya itu dari masyarakat gitu ya. Nanti tentunya ini tidak jauh-jauh dengan kehidupan kita ya. Maksudnya yang ada di kita seperti itu. Nah, itu yang akan kita bahas ya. Apa aja kira-kira kesehatannya gitu ya. Oke, baik. Nah, ini ya teman-teman, pengertian dari pemberdayaan masyarakat. Jadi, pemberdayaan masyarakat itu diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan. Ini ya, Peraturan Menteri Kesehatan nomor 8 tahun 2019 itu tentang pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan. Jadi memang ada aturan tersendiri ya, ada aturan yang memang sudah disahkan oleh Menteri Kesehatan ya, ini di tahun 2019 tentang pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan. Jadi apa sebenarnya pengertian dari pemberdayaan masyarakat itu? Pemberdayaan masyarakat itu adalah proses ya, proses untuk meningkatkan pengetahuan. Nah, di sini proses untuk meningkatkan pengetahuan, kemudian kesadaran dan kemampuan individu, keluarga serta masyarakat gitu ya. Jadi ini pemberdayaan itu ya memberdayakan gitu ya, memberdayakan masyarakat. Itu adalah proses untuk meningkatkan pengetahuan, kemudian kesadaran, kemampuan individu, keluarga serta masyarakat. Namanya juga pemberdayaan masyarakat ya. Jadi bisa meningkatkan pengetahuan kesadaran masyarakat untuk berperan aktif dalam apa? Dalam upaya kesehatan ya, dalam upaya kesehatan yang dilaksanakan dengan cara fasilitasi proses pemecahan masalah melalui pendekatan edukatif, kemudian melalui partisipatif dan juga tentunya memperhatikan kebutuhan potensi sosial budaya setempat. Ini mohon maaf ada yang bocor, Sebentar, bisa di sebentar, sebentar. close dulu. Ada yang bocor. Arifah Nur Fauzi. Iya, benar. Ya, oke, terima kasih. Ya, ini ya teman-teman ya. Jadi pemberdayaan masyarakat itu adalah proses ya, proses meningkatkan pengetahuan kesadaran. Dalam apa? Dalam upaya kesehatan yang dilaksanakan dengan cara fasilitasi proses pemecahan masalah melalui apa? Pendekatan edukatif, kemudian partisipatif gitu ya, serta memperhatikan kebutuhan potensi dan sosial budaya setempat. Jadi misalkan nih ada di suatu masyarakat dia itu banyak ini ya banyak di sana tanaman-tanaman kayak daun kelor misalkan. Nah, di sana di daun kelor di lokasi tersebut daun kelor itu belum dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar gitu ya. Mereka masih belum memanfaatkan itu. Contohnya kita nih tahu di sana ada potensi. Oh, daun kelor ini bagus nih gitu ya untuk kesehatan, untuk apa? Kandungan seratnya tinggi, kemudian untuk diabetes. Nah, itu kita ada potensi. Nah, kita memberikan yang namanya suatu pengetahuan nih, meningkatkan pengetahuan. Berarti kita memberikan penyuluhan, kita memberikan pelatihan nih, bagaimana cara mengolah daun kelor ini. Kan ada potensi, potensi daun kelor di sana, tapi belum dimanfaatkan secara maksimal. Nah, itu bisa dari situ salah satu contohnya ya, teman-teman ya. Jadi memang itu adalah suatu proses ya. Jadi kita harus melihat di masyarakat itu ada potensi apa, kemudian sosial budayanya seperti apa dan bagaimana, sehingga kita bisa masuk di dalamnya untuk melakukan pemberdayaan masyarakat gitu. Kemudian, nah ini kegiatan pemberdayaan masyarakat ini dilaksanakan dengan mengutamakan pendekatan promotif dan preventif. Kita tahu ya bahwa promotif itu adalah tindakan promosi ya, artinya belum ke arah pencegahan. Jadi masih dalam tahap promosi kayak seperti kita eh, apa
memasang banner, leaflet tentang kesehatan itu adalah upaya promotif dan juga preventif. Preventif ini adalah pencegahan, gitu ya. Nah, preventif ini adalah pencegahan. Bagaimana kita mencegah ya, bagaimana kita mencegah misalkan, oh di sana banyak kasus diabetes mellitus, bagaimana kita bisa mencegahnya? Kita memberikan yang namanya suatu edukasi, kita memberikan yang namanya suatu penyuluhan seperti itu. Nah, itu masuk ke dalam pemberdayaan masyarakat. Jadi bukan yang apa ini ya, bukan yang kuratif. Kuratif itu apa? Ada yang tahu kuratif? Kuratif apa? Kuratif itu pengobatan ya. Kuratif ataupun rehabilitatif. Rehabilitatif itu adalah pemulihan, rehabilitasi gitu ya. Jadi upaya pemberdayaan masyarakat ini itu untuk upaya promotif dan preventif, bukan kuratif maupun rehabilitatif. Begitu ya, itu yang perlu diingat-ingat ya teman-teman ya. Jadi tolong dibedakan. Kalau kuratif dan rehabilitatif berarti untuk pengobatan gitu ya dan rehabilitasi pemulihan gitu gitu. Kemudian pendanaan pemberdayaan masyarakat ini berasal dari anggaran APBN, anggaran pendapatan belanja negara, bisa dari APBN. Kemudian bisa juga ya dari anggaran pendapatan belanja daerah provinsi, ya APBD di provinsi. Kemudian bisa juga berasal dari anggaran pendapatan belanja daerah di kabupaten atau kota, gitu ya. APBD kabupaten kota. Kemudian bisa juga dari anggaran pendapatan belanja desa. Nah, sekarang kan desa itu juga punya anggaran ya, teman-teman semuanya. Apalagi kaitannya dengan stunting ini ya. Ada anggaran desa. Kemudian dana swadaya masyarakat. Kalau swadaya masyarakat ini adalah apa seperti donatur begitu ya, bantuan dari masyarakat. Kemudian bantuan swasta. Ini bisa dari swasta, pihak swasta yang memberikan bantuan yang mendukung program pemberdayaan masyarakat. Misalkan kita ada program untuk apa penanggulangan stunting ya atau percepatan penurunan stunting dengan melakukan pendampingan misalkan. Nah, kita ada bantuan dari swasta misalkan PT tertentu gitu ya. Ikut dalam kegiatan tersebut. Nah, itu bisa juga gitu. Dan atau sumber lain yang sah yang tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Begitu ya. Ini jadi memang anggarannya itu bisa berasal dari manapun ya, dari pemerintah, swasta ataupun pihak-pihak lain. Bahkan swadaya itu juga bisa gitu. Oke. Kemudian, nah ini ya teman-teman ya, ini untuk kita bisa melihat strategi kegiatan pemberdayaan masyarakat. Jadi strategi pemberdayaan masyarakat ini itu digunakan pengetahuan dan kemampuan masyarakat dalam mengenali dan mengatasi permasalahan kesehatan. Ini. Jadi meningkatkan pengetahuan dan kemampuan masyarakat dalam mengenali masalah kesehatan. Contohnya kita melakukan penyuluhan nih tentang MPASI, cara pengolahan MPASI pada ibu balita, gitu ya. Kan dapat meningkatkan pengetahuan ibu balita. Oh, MPASI 7 sampai 9 8 bulan tuh harus begini, 9 sampai 12 bulan tuh harus begini, begitu ya. Nah, itu kita memberikan edukasi, memberikan penyuluhan gitu ya, sehingga ibu balita itu tahu ya, pengetahuannya meningkat dan mampu mengolah makanan pendamping ASI seperti itu gitu ya. Itu salah satu juga untuk mengatasi masalah stunting gitu ya. Itu untuk peningkatan pengetahuan. Kemudian yang kedua strateginya bisa digunakan untuk peningkatan kesadaran masyarakat melalui penggerakan masyarakat. Jadi di sini peningkatan kesadaran masyarakat. Jadi kita melalui misalkan nih sekarang ada gerakan Germas ya, gerakan masyarakat hidup sehat gitu ya.
ya, oh harus melakukan aktivitas fisik begitu. Nah, ini melalui penggerakan masyarakat. Jadi ada tuh sekarang itu ya olahraga run gitu ya, lari. Kemudian yang ketiga strateginya juga bisa ke arah pengembangan dan pengorganisasian masyarakat. Jadi kita nih misalkan sekarang dalam menanggulangi masalah stunting itu remaja itu menjadi salah satu ini ya salah satu kunci atau salah satu eh, sasaran yang memang dia menjadi ini ya titik kritis juga ya kalau remaja itu ya. Jadi kita melakukan pengembangan dan perorganisasian, misalkan kita bentuk kader remaja gitu. Kalau sekarang kan jarang kita bentuk, kita kembangkan, kita organisir kader remaja supaya apa? Remaja itu nanti bisa melakukan peer group, bisa melakukan peer education. Ya, di situ juga bisa gitu ya. Jadi di sini pengembangan dan pengorganisasian masyarakat. Kemudian penguatan dan peningkatan advokasi kepada pemangku kepentingan. Nah, ini juga pemberdayaan masyarakat itu juga bisa ke arah peningkatan advokasi. Advokasi itu ya ini ya, menyampaikan rumusan gitu ya kepada pemangku kepentingan. Kemudian peningkatan kemitraan dan partisipasi lintas sektor, lembaga kemasyarakatan, organisasi kemasyarakatan, dan juga swasta. Ini juga bisa ya kita mengatasi masalah misalkan sekarang fokusnya ke stunting ya dalam mengatasi masalah stunting. Stunting itu kan tidak hanya kesehatan yang ternyata banyak lintas sektor di kesehatan lingkungan ternyata juga berpengaruh tuh. Misalkan seperti apa kepemilikan jamban, kemudian akses sarana air bersih, kemudian ketersediaan tempat sampah dan lain sebagainya. Itu kan berkaitan juga dengan stunting ya ternyata gitu. Jadi itu lintas sektor ke kesehatan lingkungan. Kemudian peningkatan pemanfaatan potensi dan sumber daya berbasis kearifan lokal. Jadi bisa kayak tadi kita di sana tuh banyak tadi daun kelor, berarti kita memanfaatkan potensi daun kelor itu kita olah begitu ya. Jadi tidak hanya di kebun dan dibuang begitu ya, tapi kita olah. Kemudian selain itu juga apa kita bisa ini ya teman-teman ya. Misalkan nih ada ya pemanfaatan pangan lokal. Nah, di Sumedang itu kan ada apa? Kalau Sumedang ada apa? Ubi ya. Ubi itu dari mana ya? Oh, biji lembu gitu ya. Nah, itu juga oh ternyata dia itu tinggi apa antioksidannya gitu. Nah, kita olah tuh ubi itu tidak hanya dikukus, direbus di oven, tapi kita bisa bikin ya apa cookies atau kita bisa bikin kue dari ubi tersebut sehingga memang di sini memanfaatkan potensi dan sumber daya pangan lokal yang ada di situ gitu. Kita nggak usah mengada-ada, misalkan harus eh, oatmeal atau bisa oatmeal gitu ya, bisa pakai oat gitu misalkan. Nah, oat itu kan bukan pangan kita ya, itu kan dari luar begitu kan ya, gandum gitu. Nah, kita bisa memanfaatkan potensi yang ada di kita. Itu aja. Kalau di kita misalkan banyak labu kuning atau pumpkin itu ya, atau kabocha ya biasanya. Nah, itu kan juga tinggi kandungan antioksidannya. Kita bisa olah tuh bagaimana itu bisa digunakan untuk sumber MPASI atau bisa digunakan juga untuk remaja gitu ya. Itu bagus untuk antioksidan. Seperti itu ya. Jadi kita memanfaatkan potensi sumber daya yang ada. Kemudian integrasi program, kegiatan dan atau lembaga pemberdayaan masyarakat yang sudah ada. Tentunya ini integrasi program ini adalah semua lintas sektor itu tadi ya pasti punya programnya masing-masing. Misalkan gizi ada program pendampingan apa gizi pada keluarga beresiko stunting atau pemberian makanan PMT ya, pemberian makanan tambahan bagi resiko gizi kurang begitu ya. Nah, itu juga
diintegrasikan misalkan dengan di kesehatan lingkungan, kepemilikan jamban misalkan. Nah, di Kesling kan juga punya program yang belum punya jamban, begitu dibuatkan atau di drop ya. Nah, itu juga ada program seperti itu. Harus terintegrasi sih sebenarnya, gitu ya. Sehingga apa? Tujuan misalkan dalam penurunan stunting itu bisa tercapai begitu. Jadi tidak berjalan sendiri-sendiri, tetapi program ini bisa dilakukan secara beriringan begitu ya teman-teman ya. Itu strategi pemberdayaan masyarakat. Kemudian, nah ini adalah UKBM. Tadi dari baru pengertiannya ya. Jadi setidaknya di sini teman-teman harus tahu dulu pemberdayaan masyarakat itu apa aja sih gitu ya. Nah, kalau UKBM, upaya kesehatan yang bersumber daya masyarakat, ini adalah wahana. Wahana itu adalah lokasi ya. Lokasi atau tempat pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan yang dibentuk atas dasar kebutuhan masyarakat gitu ya. Kemudian dikelola oleh dari dan untuk bersama masyarakat. Tentunya ini dengan pembinaan sektor kesehatan, lintas sektor, dan juga pemangku kepentingan terkaitnya. Begitu ya. Jadi ini bertahap ketika kita melakukan pemberdayaan masyarakat itu, nggak tiba-tiba langsung nih terbentuk begitu ya. Tapi ada tahapan-tahapannya dalam pembentukan UKBM ini, gitu ya. Yang pertama adalah pengenalan kondisi desa atau kelurahan. Jadi ketika kita mau melakukan kegiatan pemberdayaan masyarakat, kita harus tahu dulu lokasi desa atau kelurahan. Kita harus tahu dulu di sana itu pokok permasalahannya itu apa gitu ya. Nah, di sini nih, ini untuk pengenalan kondisi desa atau kelurahan. Kemudian yang kedua, kita melakukan SMD. SMD ini adalah survei mawas diri. Jadi, survei mawas diri ini adalah survei kegiatan untuk melakukan pengambilan data ya. Jadi, survei untuk pengambilan data kaitannya dengan resiko-resiko kejadian yang ada di sana. Ketika data itu sudah ada, begitu ya, ketika kita sudah terjun ke masyarakat untuk melakukan survei, ketika data itu sudah ada, nah kita olah, kemudian data yang sudah diolah otomatis dapat permasalahannya ya, dapat permasalahan apa yang akan diangkat gitu ya. Nah, itu kita lakukan musyawarah di tingkat desa atau kelurahan gitu ya. Nah, biasanya namanya adalah MMD, Musyawarah Mufakat Desa ya, desa atau kelurahan, Musyawarah Mufakat Desa. Ini untuk namanya juga musyawarah ya, berarti untuk melakukan musyawarah, untuk melakukan diskusi tentang kegiatan yang akan dilakukan gitu ya. Kegiatan yang akan lakukan, kegiatan yang akan dijalankan, seperti itu ya. Nih, dilakukan musyawarah. Biasanya di MMD atau musyawarah mufakat desa, itu yang diundang ya ada Pak Lurah atau Pak Kadesnya ya, kemudian perwakilan dari puskesmas gitu ya, bisa kepala puskesmas ataupun yang mewakili, kemudian dari tokoh masyarakat setempat, kemudian bisa juga dari ini ya apa kader-kader posyandu seperti itu. Nah itu dan juga masyarakat yang diundang gitu ya di sini untuk melakukan kegiatan musyawarah mufakat desa untuk disepakati nih masalah yang akan diangkat. Kemudian perencanaan partisipatif, jadi ketika kita sudah menentukan tema ya, kita harus melakukan perencanaan. Misalkan nih, dalam musyawarah mufakat desa, dari hasil SMD diketahui bahwa memang di situ banyak ada peningkatan kasus stunting gitu ya. Oh, ada peningkatan kasus stunting. Oh, ternyata lumayan banyak. Nah, ini kita lakukan MMD. Kita harus melakukan ya misalkan pemberian program PMT gitu ya, atau kita harus dampingi ya, kita harus dampingi balita-balita yang mengalami stunting itu begitu ya. Nah, itu kita musyawarahkan. Kemudian kita rencanakan ya partisipatifnya. Jadi kita dampingi selama berapa lama,
sama, kegiatan yang merupakan apa aja, kita berikan apa aja, itu ya, itu harus ada di perencanaan, gitu ya, harus muncul. Kemudian pelaksanaan kegiatan, nah tinggal dilaksanakan. Ketika ada rencana, kita akan lebih mudah dalam melakukan pelaksanaan kegiatan, gitu ya. Nih, dilaksanakan. Kemudian setelah itu adalah pembinaan kelestarian. Ketika program kita berhasil, wah di sana status gizinya jadi meningkat nih, berat badannya meningkat, walaupun memang masih stunting, tapi berat badannya meningkat. Nah, secara berkelanjutan, otomatis berhasil kan, karena stunting itu tidak langsung tiba-tiba langsung berubah begitu kan. Berhasil, otomatis kita lakukan pembinaan, kita lestarikan program itu, kita lakukan evaluasi harus seperti apa dan bagaimana, gitu ya. Itu tahapan-tahapan dalam pembentukan UKBM, gitu ya, upaya kesehatan berbasis masyarakat. Kemudian, nah di sini adalah syarat pembentukan UKBM. Jadi UKBM itu harus punya struktur kepengurusan, ya harus punya struktur kepengurusan, kemudian punya kader gitu ya, punya kader sebagai pengelola atau pelaksana kegiatan, kemudian punya sumber daya ya. Sumber daya ini banyak macam-macam. Tidak hanya sumber daya manusia, tidak hanya sumber daya sarana prasarana ya, tapi juga ada ininya lokasinya ya masuk sarana prasarana ya. Kemudian bagaimana metodenya gitu. Itu memiliki sumber daya dan harus ada struktur organisasi atau pengurus dan kader UKBM itu yang ditetapkan oleh kepala desa atau kelurahan ataupun pemangku kepentingan sesuai dengan tatanan UKBM gitu ya, upaya kesehatan berbasis masyarakat di sini. Nah, pembinaan penyelenggaraan UKBM itu adalah pembinaan teknis kesehatan oleh puskesmas ya, ya. Pembinaan teknis oleh puskesmas, kemudian ada juga pembinaan kelembagaan yang dilakukan oleh pemerintah desa atau kelurahan ya atau pemangku kepentingan sesuai dengan tatanan UKBM begitu ya. Oke, nah ini tujuan dari UKBM. Apa tujuan terbentuknya UKBM? Tentu adalah meningkatnya mutu dan jumlah dan mutu UKBM. Jadi dengan kita membentuk UKBM, harapannya ya jumlah dan kualitasnya bisa meningkat. Kemudian bisa meningkatkan kemampuan pemimpin nih ya dalam merintis dan juga mengembangkan UKBM. Kemudian meningkatkan kemampuan masyarakat dan organisasi masyarakat dalam penyelenggaraan UKBM. Kemudian meningkatnya kemampuan masyarakat dan organisasi masyarakat dalam menggali, menghimpun dan mengelola pendanaan masyarakat untuk menumbuh kembangkan UKBM. Gitu ya. Ini untuk tujuan terbentuknya dari UKBM itu, gitu. Nah, ini adalah sasaran dari UKBM. Nah, sasarannya adalah individu atau tokoh masyarakat. Tokoh masyarakat yang berpengaruh ya. Jadi sasarannya adalah individu atau tokoh masyarakat yang berpengaruh. Kenapa tokoh masyarakat? Karena biasanya tokoh masyarakat itu yang menjadi yang menjadi acuan kita ya atau yang menjadi panutan lah ibaratnya gitu ya, tokoh masyarakat itu yang menjadi panutan bagi masyarakat yang biasanya berpengaruh gitu ya. Kalau tokoh masyarakatnya bilang A, nanti masyarakatnya akan ngikutin gitu ya. Tuh. Kemudian sasarannya juga bayi sampai dengan lansia. Nah, ini nih keluarga dari bayi sampai dengan lansia bisa. Kemudian ada sasaran dari kelompok masyarakat, ini adalah generasi muda atau remaja. Kemudian kelompok wanita, contohnya kalau sekarang itu ada kelompok wanita tani ya, gitu. Ada perkumpulan ibu-ibu yang memang dia itu kelompok tani gitu ya. Dia menanam tanaman begitu ya. Itu ada ininya ya, teman-teman ya, ada persetujuan gitu biasanya. Kemudian angkatan kerja dan lain-lain. Kemudian organisasi masyarakat bisa dari organisasi profesi ya. Kalau gizi adalah Persagi, kemudian LSM. LSM itu adalah
lembaga swadaya masyarakat ya, jadi bisa mengarah ke arah sini. Kemudian masyarakat umum di sini bisa desa, kota, atau pemukiman khusus. Nah, ini adalah sasaran UKBM. Jadi, saya rasa sasarannya banyak sekali dan kita bisa masuk di mana-mana gitu ya. Mau ke arah mana yang kita inginkan gitu. Siapa yang mau kita berikan ini ya pemberdayaan masyarakat gitu. Oke, ini adalah contoh ya, contoh UKBM gitu ya. Contoh UKBM yang sering ada ya, posyandu ya teman-teman ya, ada posyandu. Nih posyandu, pos pelayanan terpadu ya. Kemudian Polindes gitu ya. Kalau yang sering kita itu kan posyandu ya teman-teman ya. Kemudian Polindes, kemudian pos obat desa gitu ya. Mungkin ada juga yang ini ya, petugas jentik-jentik itu juga bisa ya. Kemudian Jumantik ya, juru pemantau jentik ya namanya Jumantik. Nah, itu juga bisa masuk ke dalam ini ya, ke dalam upaya pemberdayaan masyarakat ini, UKBM. Kemudian pos UKK, kemudian pos Bindu, kemudian pos penyuluhan KB, pos kesehatan pesantren, kemudian Saka Bakti Husada, Dana Sehat, dan lain-lain. Nah, itu masuk ke dalam beberapa contoh-contoh apa UKBM ya. Kayak tadi wanita tani itu juga bisa masuk begitu ya. Kalau sekarang saya rasa lebih banyak lagi ya untuk UKBM UKBM jenis-jenis UKBM-nya. Mungkin ada yang bisa menambahkan jenis UKBM lain mungkin yang ada di masyarakatnya misalkan atau yang ada di wilayahnya, di rumahnya. Ada yang mau menambahkan? Oh iya juga ya Raul ada. Pos gizi, Bu. Oh iya bisa pos gizi ya, ada pos gizi sekarang. Oke, terus ada lagi apa? Ada lagi. Tiara Aulia nggak ada ya tadi ya? Yang dia dipanggil nggak ada, dianggap nggak hadir ya? Ada Posyandu. lagi mungkin? Posyandu Ya, posyandu udah ada lansia, nih. Bu. Oh iya, posyandu lansia masuknya ke posyandu ya. Posyandu lansia. Oke, terus ada lagi apa? Kira-kira? Pos Rembu, Posyandu Remaja. Posrem bisa, posyandu remaja ya, walaupun sekarang belum banyak ya. Tapi sekarang nih ya teman-teman ya, sekarang sepertinya mulai di tahun depan ya, posyandu itu sekarang adalah sudah life ini ya, siklus hidup. Artinya siklus hidup itu gimana? Siklus siklus hidup itu, posyandu itu sekarang menyangkut siklus hidup dari ibu hamil, kemudian ibu menyusui, kemudian bayi, balita, anak, remaja, dewasa, dan lansia. Jadi sekarang, bukan sekarang ya, sekarang belum. Insya Allah tahun depan ya, itu di tahun 2025 itu nanti posyandu itu siklus hidup. Jadi untuk semua gitu ya. Kalau sekarang kan yang masih yang baru jalan itu baru yang bayi balita, kemudian ibu hamil dan juga lansia ya. Remaja pun sebenarnya ada, cuman jarang kasus yang datang. Maksudnya jarang remaja yang datang ke posyandu begitu ya. Nah, itu sekarang akan diterapkan ke siklus hidup begitu ya. Itu. Jadi namanya tetap satu ya posyandu. Ada lagi mungkin dari teman-teman lain selain itu? Contoh ini UKBM Izin jawab Ibu. ya Nazwa Ufliha apa Neng? Untuk contoh UKBM lainnya itu Desa Siaga Ibu. Desa Siaga. Oke, bisa Desa Siaga. Terus apa lagi? Ya, terima kasih. Ada lagi? Izin Natasha? menjawab Ibu. Ya, mangga Neng. Poliklinik Kesehatan Desa. Poliklinik Kesehatan Desa Polindes ya?
Poliklinik Kesehatan Desa. Oke. Ya, betul. Seperti itu ya, teman-teman ya. Oke. Jadi itu termasuk dalam UKBM. Jadi upaya kesehatan dalam pemberdayaan masyarakat gitu ya. Nah, kita lanjut lagi. Ini next. Oke. Yang pertama ya. Nah, pertama kita bahas adalah posyandu ya. Ini posyandu ini jenis UKM yang paling memasyarakat ya, yang paling terkenal ya teman-teman ya. Siapa sih yang nggak kenal posyandu begitu kan? Bahkan kita pun kan ke posyandu dulu ya pas masih bayi balita begitu ya. Nah, posyandu ini punya program prioritas ya. Jadi KB, tapi KB ini biasanya adalah penyuluhan ya. Jadi ketika sudah melahirkan biasanya diminta untuk KB. Itu di meja penyuluhan atau di langkah penyuluhan. KB, kemudian kesehatan ibu dan anak ya. Kesehatan ibu dan anak ini adalah ibu hamil dan juga bayi balitanya. Kemudian imunisasi. Nah, ada juga posyandu yang imunisasi. Ada imunisasi kadang di bidan desa sih biasanya ya gitu ya, tapi ada juga posyandu yang memang menyediakan imunisasi ya. Kemudian penanggulangan diare ini ya, pemberian oralit, edukasi seperti itu bisa masuk di sini. Kemudian pemberian obat cacing, vitamin A begitu kan ya, itu juga masuk di dalam posyandu gitu ya. Apalagi sekarang nih bulan Agustus dan bulan Februari itu adalah bulan pemberian vitamin A gitu ya. Nah, posyandu itu mempunyai daya ungkit yang besar ya terhadap penurunan angka kematian bayi dan angka kematian ibu ya teman-teman ya. Jadi ini posyandu ini bisa digunakan sebagai penapisan. Artinya apa? Screening. Jadi bisa digunakan siapa yang mengalami resiko. Ketika ada resiko, oke, posyandu kan tugasnya tidak mengobati ya. Nah, posyandu di posyandu itu tugasnya tidak mengobati. Karena apa? Kita tahu bahwa kader-kader posyandu biasanya tidak semua gitu ya, tidak semua mengerti atau tidak semua dari kesehatan ya teman-teman ya. Kan kita tahu ya kalau kader posyandu, kader itu kan pengabdian lah ya teman-teman ya, pengabdian. Siapa yang mau jadi kader begitu kan ya, tanpa membatasi usia, tanpa membatasi tingkat pendidikan begitu ya. Sehingga memang di posyandu itu tidak ada pengobatan gitu ya. Nah, udah jadi kader aja kita mereka mau jadi kader aja kita sudah bersyukur ya. Jadi ada yang mau gitu ya. Kita harus berterima kasih ya kepada kader ya karena pengorbanannya, pengabdiannya luar biasa dan nggak digaji loh itu. Gitu ya teman-teman ya. Jadi apresiasi yang setinggi-tingginya ya untuk ibu-ibu kader gitu ya. Biasanya ibu-ibu ya kalau kader ya, jarang kader bapak-bapak. Nah, posyandu ini dia punya daya ungkit yang besar terhadap penurunan angka kematian bayi dan angka kematian ibu. Jadi posyandu digunakan untuk penapisan atau screening di posyandu tersebut untuk ibu, kemudian bayi balita dan juga untuk lansia gitu ya yang saat ini sedang berjalan kan ya, yang saat ini kita masih bicara saat ini ya, yang saat ini sedang sudah dilakukan gitu ya. Jadi ketika ada permasalahan pada bayi atau balita gitu ya, misalkan bayi atau balita kan kita nanti plotting tuh di KMS ya, plotting di KMS. Oh, ketika dia BGM misalkan. Wah, berarti kan harus dirujuk. Jadi tugasnya adalah si kader ini melakukan rujuk. Oh, dirujuk ke tenaga kesehatan. Jadi di situ kita bisa tahu, oh ternyata dia itu di bawah garis merah. Jadi harus kita rujuk. Kita nggak bisa menangani, kita nggak bisa mengobati di posyandu, sehingga harus dirujuk ke tenaga kesehatan. Dari situlah di sini. Nih, posyandu ini penting. Kemudian angka kematian ibu nih misalkan kaitannya dengan hipertensi. Oh, kita selalu cek ibu hamil tersebut. Ternyata kadar tekanan darahnya ya, tekanan darahnya tuh tinggi. Wah, berarti kan beresiko ya, hati-hati. Nah, itu harus kita lakukan rujuk. Kader nanti ibu ini ya ke tenaga kesehatan ya untuk melakukan pemeriksaan gitu ya. Karena apa? Ini udah 2 bulan berturut-turut tekanan darahnya tinggi. Nah, itu tugas kader hanya sampai di situ menyampaikan dan melakukan meminta untuk
ke tenaga kesehatan ya. Jadi merujuk ibaratnya seperti itu ya. Jadi tidak diobati di posyandu. Jadi posyandu nggak ngasih kaptopril ya gitu untuk nggak berwenang untuk memberikan itu kecuali ada tenaga kesehatan yang sedang bertugas di situ ya. Kemudian sebagai salah satu tempat pelayanan kesehatan yang langsung bersentuhan dengan masyarakat level bawah ya, ampuh mendeteksi permasalahan gizi. Nah, ini tadi yang saya sampaikan ya. Untuk deteksi untuk penapisan ya masalah gizi dan kesehatan lainnya. Kemudian sasarannya ya di sini bayi kurang dari 1 tahun, kemudian balita 1-5 tahun, ibu hamil, ibu menyusui, ibu nifas dan wanita usia subur. Itu ya. Ini sasaran posyandu yang saat ini ya teman-teman ya, yang saat ini sedang berjalan ya gitu. Oke. Nah ini posyandu ya tujuannya mempercepat penurunan angka kematian bayi, anak balita, kemudian angka kelahiran melalui penimbangan, pemantauan, kemudian perkembangan, imunisasi, dan adanya penanggulangan diare atau pojok oralit, pemberian oralit. Kemudian menurunkan angka kematian ibu hamil dan ibu nifas melalui kegiatan tablet tambah darah bagi ibu hamil, kemudian pemberian vitamin A bagi ibu nifas, pengukuran lila, kelas ibu, dan lain-lain gitu ya. Kemudian mempercepat diterimanya norma keluarga kecil, bahagia, dan sejahtera melalui pemberian kontrasepsi. Ini ya. Nah, ini biasanya dilakukan edukasi oleh tenaga kesehatan. Biasanya kegiatan posyandu didampingi oleh tenaga kesehatan di puskesmas setempat. Gitu. Atau bidan desa ya biasanya ya. Kemudian posyandu ini tujuannya salah satunya juga meningkatkan kemampuan masyarakat, mengembangkan kegiatan kesehatan dan kebutuhannya ya melalui komunikasi, informasi dan edukasi gizi keluarga, kemudian perbaikan gizi keluarga, pemantauan jentik berkala, arisan jamban ini ya kalau yang dulu mungkin yang belum punya jamban itu biasanya sampai ke arisan ya. Kalau sekarang sepertinya sudah ada dari pemerintah ya yang belum ada jamban itu di adanya bantuan ya untuk jamban. Kemudian ada klinik sanitasi, kader PHBS, kemudian kader kesling, ada juga kader surveillance ya di sini. Kemudian meningkatkan daya jangkau pelayanan kesehatan melalui pengobatan penanggulangan kegawat daruratan dan juga rujukan. Nah ini tadi ya. Jadi ketika ditemukan adanya suatu penyimpangan gitu ya di masalah kesehatan, maka tugasnya adalah melakukan rujuk ya, melakukan rujuk. Gitu. Nah, ini kegiatan posyandu yang dikenal itu dengan sistem 5 meja ya. Kalau sekarang namanya adalah langkah ya, sama. Nama-namanya sama gitu ya. Tapi langkah 1, langkah 2, langkah 3, langkah 4 dan langkah 5 gitu ya. Nah, di meja 1 atau langkah 1 karena apa? Tidak disebut meja, takutnya harus tersedia meja gitu ya, karena kita tahu bahwa kegiatan posyandu itu nggak semuanya punya meja gitu ya, nggak semua punya lokasi. Kadang ada yang sifatnya itu bongkar pasang ya teman-teman. Jadi pas ada kegiatan posyandu dikeluarin tuh alat-alatnya gitu ya. Jadi nggak punya ruangan tersendiri seperti itu. Jarang yang punya ruangan tersendiri dan biasanya tempatnya juga berpindah-pindah gitu ya. Tapi harapannya, idealnya posyandu itu memiliki 5 langkah atau 5 tempat yang meliputi ya. Yang pertama itu adalah pendaftaran atau registrasi di meja pertama itu pendaftaran atau registrasi. Kemudian meja kedua adalah penimbangan, gitu ya. Ditimbang. Jadi pertama daftar, kemudian yang kedua ditimbang, kemudian yang ketiga adalah pencatatan. Pencatatan ini adalah pengisian kartu KMS atau biasanya plotting ya, biasanya plotting. Kemudian yang keempat adalah penyuluhan kesehatan. Nah, penyuluhan kesehatan ini atau biasanya meja keempat itu adalah pelayanan kesehatan dan yang terakhir adalah penyuluhan kesehatan gitu ya. Nah, kalau pelayanan kesehatan itu biasanya oleh tenaga kesehatan. Jadi di meja 4 ini adalah nakes ya, nakes dari puskesmas didampingi oleh kader. Kemudian meja kelima adalah
penyuluhan ya. Penyuluhan itu adalah kader didampingi oleh nakes kaitannya dengan masalah kesehatan. Tapi di kita ya teman-teman, pelaksanaan posyandu itu belum ya, pelaksanaan posyandu itu belum mengarah ke 5 meja ini. Biasanya hanya datang, ditimbang, diisi KMS-nya, dikasih PMT, pulang. Ya gitu ya teman-teman ya. Atau kalau enggak dikasih kapsul vitamin A, pulang gitu. Nah, itu yang sebenarnya kita harus melakukan, harus idealnya tuh seperti ini gitu harusnya. Cuman kan tahu ya kalau kegiatan posyandu itu kan pasti riweuh gitu kan ya. Banyak anak kecil yang nangis ini itu gitu. Jadi tidak kondusif. Itu harapan idealnya seperti ini. Kemudian yang kedua adalah pondok bersalin desa atau Polindes. Nah, pondok bersalin desa ini adalah peran serta masyarakat ya yang menyediakan tempat bersalin. Nah, tempat bersalin ya untuk desa. Jadi ada pelayanan kesehatan ibu dan anak dan juga KB ya di desa melalui kegiatan pemeriksaan ibu hamil, kemudian ibu nifas, kemudian ibu nifas tahu ya teman-teman? Ibu nifas tahu ya? Halo. Tahu Ibu. Ibu. Tahu Ibu. nifas apa? Tahu Ibu. Apa coba? Apa ibu nifas tuh? Ibu yang setelah melahirkan. Iya, betul. Setelah melahirkan ya, betul. Itu juga setelah melahirkan, jangan setelah kita hamil melahirkan terus ya udah itu ya, tapi harus dipantau. Itu ibu nifas tuh juga harus melakukan pemeriksaan ya teman-teman ya, melakukan pemeriksaan minimal 4 kali. Kalau nifas itu kan sampai 42 hari ya. Nah, minimal 4 kali harus melakukan pemeriksaan kesehatan. Gitu ya. Jadi harus diperiksa. Kalau ibu hamil kan kita melakukan pemeriksaan minimal 6 kali. Ya, minimal 6 kali itu dengan tenaga kesehatan, 2 kali dengan dokter spesialis. Gitu ya, teman-teman ya. Jadi untuk USG 6 itu sudah termasuk dengan 2 dokter spesialis ya. Jadi 6 kali itu 2 kali dengan dokter spesialis dan 4 kalinya dengan tenaga kesehatan lain. Bisa dari bidan ataupun dokter dan juga di akhir gitu. Itu ya, itu untuk pemeriksaan ibu hamil. Idealnya minimal 6 kali lah. Tuh, kalau sekarang kan setiap bulan itu diminta untuk kontrol, setiap bulan kontrol gitu ya. Kemudian ibu nifas tadi 4 kali ya, ibu menyusui, kemudian memberikan pertolongan persalinan normal, kemudian memberikan pelayanan KB, memberikan imunisasi ya, kemudian penyuluhan, kemudian pelatihan dan pembinaan kader dan masyarakat. Ini biasanya dikelola oleh pamong setempat. Artinya pamong setempat itu ya desa ya, desa atau kelurahan setempat gitu ya. Itu biasanya bidan desa gitu. Hanya dapat dirintis di desa yang telah mempunyai bidan yang tinggal di desa tersebut. Nah, ini makanya biasanya disebut dengan bidan desa. Kan ada ya bidan desa yang tinggalnya di dekat dengan kelurahan ya, gitu. Nah, ini pondok bersalin desa. Itu Polindes. Gitu ya, ketika kelahiran tidak ada masalah bisa dilakukan di situ, tapi ketika ada masalah ya dilakukan rujuk gitu ya. Ini Polindes melakukan pemeriksaan ya tadi pada ibu hamil, ibu nifas, ibu menyusui atau buteki, ibu menetei ya. Kemudian bayi balita memberikan pertolongan persalinan normal. Nah, ini ya harus persalinan normal ya karena nggak mungkin kan ya dengan adanya tindakan di situ harus dirujuk yang bersih dan aman. Jadi harus ada standarnya ya. Kemudian ada pelayanan KB, kemudian pelayanan memberikan imunisasi juga bisa, kemudian penyuluhan kesehatan masyarakat, terutama kesehatan ibu dan anak, kemudian pelatihan dan pembinaan kepada kader masyarakat. Gitu ya, pelatihan, edukasi, penyuluhan, itu masuk di dalamnya. Kemudian, nah, yang ketiga ini ya harusnya ya, adalah pos obat desa. Nah, pos obat desa ini adalah pengobat sederhana ya, terutama penyakit yang memang sering terjadi pada masyarakat setempat.
itu ya, atau penyakit endemis di daerah tersebut. Kemudian bisa digunakan untuk wahana edukasi dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan keterampilan ya tentang obat dan penggunaan pengobatan sederhana dari petugas kepada kader dan dari kader kepada masyarakat. Jadi kayak penggunaan obat-obatan bisa obat-obatan herbal begitu ya, ramuan-ramuan seperti itu. Si kader dapat pelatihan dari petugas kesehatan, kemudian kader menyalurkan atau memberikan ilmunya ya kepada masyarakat seperti itu. Nah, ini obat-obatan sederhana ya, misalkan kayak Oralit gitu ya. Kemudian obat anti malaria untuk daerah endemik, kemudian obat anti filaria. Nah, filaria ini adalah penyakit kaki gajah. Ini juga untuk daerah endemik juga ya. Daerah endemik itu adalah daerah yang memang banyak kasus kejadian ini ya. Kemudian obat penderita kusta begitu ya. Mudah-mudahan insya Allah di sini tidak ada endemik ini ya, teman-teman. Kemudian indikatornya ada jenis obat, cakupan dan juga dana sehat gitu. Oke, kemudian selanjutnya adalah pos kesehatan pesantren ya. Ini juga pos obat desa ya, tapi obat atau pos ini khusus digunakan untuk santri ya atau masyarakat di sekitar pesantren. Jadi di pesantren tuh ada santrinya, jadi memberikan penyuluhan kesehatan, kemudian mengadakan lomba-lomba di bidang kesehatan, kemudian melakukan pemeriksaan rutin ya kesehatan secara berkala, baik cek kesehatan ataupun gigi, kebersihan gigi, kemudian imunisasi, penyehatan ya, penyehatan lingkungan serta pelayanan kesehatan dasar lainnya, gitu ya. Nih, kemudian Saka Bakti Husada. Nah, Saka Bakti Husada ini juga wadah pengembang minat pengetahuan ya, keterampilan bagi generasi muda gitu ya. Nah, ini adalah bagi anggota pramuka. Nah, untuk membaktikan dirinya kepada masyarakat di lingkungan sekitar. Ini ya, kalau di sekarang juga masih ada pramuka ya. Kalau di Poltekkes kan juga ada pramuka nih ya, teman-teman ya. Bisa melalui kita salurkan melalui Saka Bakti Husada. Kemudian sasarannya adalah anggota gerakan pramuka penegak, pandega dan penggalang yang usianya 14-15 tahun dengan syarat memiliki minat terhadap kesehatan dan anggota dewasa yaitu pamong Saka dan juga instruktur Saka serta pimpinan Saka. Kemudian pos KB Desa ini adalah untuk menjamin kelancaran program berupa peningkatan jumlah akseptor baru dan akseptor aktif. Akseptor itu yang melakukan KB ya teman-teman ya. Di tingkat desa dia biasanya dijalankan oleh kader KB atau petugas KB dari tingkat kecamatan. Nah ini kader itu macam-macam ya. Ada kader posyandu, ada kader KB, kader surveillance. Jadi banyak dan kadang orangnya sama gitu ya. Itu lagi gitu ya. Kemudian kegiatannya adalah menerima, menyimpan dan menyalurkan obat atau alat kontrasepsi gitu. Kemudian yang ketujuh adalah pos upaya kesehatan kerja atau pos UKK. Jadi pos upaya kesehatan kerja ini adalah sektor informal yang dikenal dengan pos upaya kesehatan kerja atau pos UKK di sektor formal, dikenal dengan K3. Nah, kalau sekarang kan istilahnya adalah K3 ya, keselamatan dan kesehatan kerja. Kemudian ini adalah wadah dari serangkaian upaya pemeliharaan ya, kesehatan pekerja yang terencana, teratur, dan berkesinambungan ya, yang diselenggarakan oleh masyarakat pekerja atau kelompok pekerja yang memiliki jenis kegiatan usaha yang sama dan bertujuan untuk meningkatkan produktivitas kerja gitu. Oke, kemudian selanjutnya ada toga ya, tanaman obat keluarga ya. Nah, ini toga. Toga itu
bisa ya masuk ke dalam pemberdayaan masyarakat ya. Karena apa? Toga itu ya tanaman obat keluarga. Kita punya sebidang tanah atau ladang gitu ya, atau bisa dalam polybag ataupun pot yang bisa digunakan atau dimanfaatkan untuk menanam tanaman yang berkhasiat sebagai obat gitu ya. Nah, toga ini juga merupakan salah satu wujud partisipasi dalam peningkatan kesehatan dan pengobatan sederhana dengan memanfaatkan obat tradisional. Jadi fungsi dari toga ini adalah menghasilkan tanaman yang bisa dipergunakan untuk menjaga dan meningkatkan kesehatan, mengobati gejala dari beberapa penyakit ringan. Jadi ketika muncul batuk-batuk, nah kita siapkan tuh, kita punya toga, oh ada kencur atau cikur misalkan. Nah gitu ya, itu tinggal ambil tuh dicabut di depan rumah seperti itu ya. Jadi ada ini ya menghasilkan obat-obatan yang bisa digunakan. Selain itu toga juga berfungsi ini ya mengingat ya dapat digunakan untuk memperbaiki gizi masyarakat, upaya melestarikan alam dan tentunya adalah memperindah tanaman dan pemandangan. Harapannya gitu ya ditanamnya ya jangan ditanam sampai apa banyak gitu ya, banyak tapi tidak terawat gitu. Jadi harus yang terawat juga gitu ya. Oke, kemudian next ya kita. Ini adalah tingkat perkembangan dari UKBM. Ya, ada Pratama, Madya, Purnama, dan Mandiri ya. Pratama itu adalah strata yang dibentuk dari UKBM yang baru. Kemudian Madya itu adalah telah berjalan teratur, tapi masih rendah tingkat cakupannya. Kemudian Purnama itu adalah UKBM yang sudah berjalan teratur, nih ya, dengan cakupan yang tinggi. Dan UKBM Mandiri itu adalah telah berjalan teratur, cakupannya tinggi, dan lebih dari 50% masyarakatnya telah menjadi anggota Dana Sehat atau JPKM gitu ya. Ini. Oke, kira-kira itu ya teman-teman terkait dengan upaya kesehatan dalam pemberdayaan